Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, masyukurillah, sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan juga memohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW dan untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga kita termasuk umatnya yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam keluargaku surgaku bersama guru kita Sadi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala dan juga Bapak Haikal yang di hari Senin kita Alhamdulillah membahas banyak hal tentang berbagai sisi tentang keluarga dan salah satunya bagian penting adalah soal bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap sehat sehingga dalam tubuh yang sehat itu ada suatu jiwa yang kuat dan tentu dengan modal inilah kita bisa membersamai keluarga kita dengan lebih baik lagi dan tentu beribadah kepada Allah lebih baik lagi karena dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukmin yang kuat itu memang lebih dicintai Allah. Al-mu'min qawi ahabbu ila Allah, dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tentu kekuatan bukan hanya sekedar fisik ya, kekuatan dalam akal, kekuatan dalam intelektual, dan tentu banyak hal yang terus kita harus bina dan uh, jiwa yang tubuh yang sehat tentu bagian penting menjadi syariat kita bahwa kita menjaga amanah yang Allah telah berikan, fisik yang menjadi tidak hanya alat sesungguhnya tapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, guru kita sudah bersama kita, insya Allah, tabarakallah. Kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah. Dan saya lihat di Facebook Ustaz eh, kayaknya habis nge-gym ya Ustaz ya. Oh iya kemarin. Masya Allah. Habis Makanya di katakan terapi itu, langsung lanjut nge-gym. Masya Allah. Tema ini memang kayaknya cocok dengan sekarang lagi kegiatan rutin Ustaz nih. Masya Allah ya. Dan sana in corpore sano ya. Masya Allah. Masya Allah, baik. Jaman Allah, mari sama-sama juga saling mendoakan ya para sahabat semuanya. Jangan lupa untuk terus menghadirkan doa-doa untuk para sahabat semuanya. Tentu untuk kita dan keluarga kita dan juga para sahabat semuanya yang hadir di majelis ilmu maupun yang belum hadir. Baik, mari kita siapkan untuk sama-sama menerima hidayah ilmu dari guru kita Saudara Jambari. Wabillahi masykur. Baik, syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum Ustaz. Amin ya Allah. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita
yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Saya mulai dari menyapa Ibu Yani Tabriani di Jember. Geser ke Depok ada Ibu Elvina Hasan, ada Uni Fauzana, ada Bu Yuriyah, ada Bu Erni di Bogor, ada Bu Rima di Bogor. Kesini dikit ada Mbak Meli di Pamulang, Mbak Ugil di Jakarta, saya nggak tahu tepatnya di mana. Mbak Yuprin itu kalau nggak salah Cempaka Putih ya Mbak. Nelil Mudaris saya kurang paham, Bu Eni Rehiulis kurang paham juga. Kalau Bu Darmi di Serpong, ada Mbak Dewi Ratih di Tangerang, ada Mbak Novi saya nggak tahu di mana, ada Ibunda Yanti, Aisyah Umaira di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ira di Bandung, ada Mbak Nunu, ada Mbak Yuni di BSK, nggak tahu lagi di Salatiga apa di Bekasi ini. Ada Bu Kasih, Budi, Dek. Masya Allah, ada di Budi Harti, ada Bu Sri yang pakai iPhone. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ini habis ini kita dari 27 orang ini pasti nambah nih, saya yakin biasanya Ya udah. Ini serius banyak. deh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Bu Sri, Allah. Bu Sri di mana Bu? Saya di Semarang udah. Oh alah, Cuman saya Masya lupa Allah. tadi mau ganti nama udah. Nggak apa-apa, nanti Iya. dibantuin sama admin, nanti bikin Bu Sri Semarang. Semarang. Kadang saya Semarang. ganti udah. Oh iya. Itu Iya. Semarang kali ini banjir gitu ya. Alhamdulillah saya di atas jadi nggak kali ini banjir. Udah. Kalau lagunya siapa dulu? Kali ini banjir. Iya. Jos Sumelang lanti pikir katanya, Masya Iya. Allah. Iya. Ada Teh Sehat-sehat ya udah. Nadia, amin amin. Ada Teh Nadia di Bandung, ada Busuk Sumawati di Jakarta Selatan. Lengkap sepertinya nih. Insya Allah. Ada Bu Aska, Ibu Ida Aska di Cibitung. Ahlan sahlan. Baik. Pagi ini tentu kita akan membahas tentang keluargaku, surgaku. Tentu kita bicara tentang ungkapan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini kan dalam perspektif Islam bukan sekedar nasihat ya, melainkan jalan hidup yang menyatukan jasad dan ruh dalam harmoni menuju kepada keridhaan Allah. Jadi kita ini dalam rangka mardhatillah, mencapai keridhaan Allah. Dan Islam mengajarkan bahwa tubuh ini amanah dan jiwa adalah cahaya. Keduanya harus dirawat karena dari sanalah lahir kekuatan ibadah dan kecerdian hati. Jadi kita buka yuk mulai dari Al-Baqarah ayat yang ke-195. Di sana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum illa at-tahlukah. Ada yang mau baca terjemahannya? Monggo, silahkan. Kalau ada yang berkenan. Kalau nggak ada, saya bacakan langsung. Nih, berbagi rahmat pagi-pagi baca Quran. Ada yang berkenan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum illa at-tahlukah. Ada? Oke, saya bacakan sendiri ya. 105 udah. Oke, 195. Oh, 195 ya. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Mm-mm. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan Nah, dengan tangan sendiri. iya. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi saya ambil larik yang wala tulqu biaidikum illa at-tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan itu dengan tanganmu sendiri. Artinya kalau kita malas berolahraga, mohon izin buat para 40 tahun ke atas ini. Minimal apa? Minimal melakukan plank. Ya, melakukan plank. Plank itu nggak ngapa-ngapain tapi energinya paling banyak. Ngapain plank itu? Plank itu seperti kita
meluruskan badan kita gitu ya, kita angkat pinggul kita seperti kita tiduran, tapi kita bertumpu di kedua siku kita, luruskan antara siku dengan pundak di hadapan kita seperti ini, kemudian badannya diluruskan. Nanti kalau cari posisi plank itu seperti apa, nah seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa mempersehat otot jantung kedua. Apa itu? Betis. Saya punya kebiasaan tiap pagi itu 30 jinjit, 30 bergantung. Jadi ini tangga, kemudian kaki saya ujung jari kakinya menginjakkan kaki di bagian tangga yang paling atas, terus kemudian setelah itu saya turunkan kaki saya jinjitkan, saya turunkan, saya jinjitkan, saya turunkan, saya jinjitkan. 30 kali. Itu insya Allah jantung kita kuat. Apalagi kalau kemudian buat bapak-bapak ini, Rasulullah SAW berpesan, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzur. Barang siapa mendengarkan perintah untuk sholat, dia tidak bersegera menuju kepada sholat, maka tidak ada lagi pahalanya sholatnya ketika tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk mendatangi sholat. Artinya beberapa ulama menjabarkan ini menjadi barang siapa menunda tanpa uzur, maka dia dianggap tidak sholat. Padahal udah sholat loh, cuma nunda, tapi tanpa uzur dianggap nggak sholat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita kemudian begitu. Jadi saya punya kebiasaan bangun pagi mandi langsung itu, terus kemudian langsung ke masjid. Itu segernya minta ampun, masya Allah. Dan setelah pulang biasanya saya langsung lakukan jinjit-jinjit itu 30 kali. Nanti berbeda sesi lagi kalau ketika ada di gym, di pusat kebugaran, saya masih tetap melakukan hal yang sama dengan hitungan dengan beban yang ada di pundak yang biasanya saya tambahkan bebannya sekitar 80 kiloan kalau nggak salah. Dan latihan tangan itu supaya kita nggak keropos ya, supaya tulang dan otot kita betul-betul terjaga. Ini meskipun bukan dari agama kita, Mas Ade Rai, beliau Hindu, tapi beliau menyarankan bahwa 40 tahun ke atas itu mesti latihan beban, sehingga menghindari yang namanya sarkopenia. Coba Bapak Ibu pelajari apa sarkopenia. Sekarang kan udah canggih nih, ada Google, ada AI, ada Meta AI, ada ChatGPT, ada Genora, ada Meta AI, ada banyak ya. Ada Agnes yang dari Singapura, ada Cloud, wah banyak betul. Coba cari apa itu sarkopenia. Sarkopenia, para dokter menyatakan bahwa ini penyusutan otot dan tulang, dan itu pengeroposan yang disebabkan oleh karena kita tidak mau menggerakkan tubuh kita secara umum. Nah, apalagi udah ketika sudah melakukan jinjit-jinjit yang 30 kali, lakukan squatting. Squatting itu posisi kita duduk. Kita bisa gunakan kasur, kita bisa gunakan kursi, gitu. Biasanya ada latihan dengan kursi, itu duduk saja di kursi, terus kemudian kita ngangkat dengkul kita, kemudian menepuk bagian bawahnya, bawahnya dengkul gitu, dengan bergantian kanan dan kiri gitu ya. Kemudian kita mengulurkan tangan ke atas sehingga tidak ada apa namanya di pundak kita tidak ada frozen soldier, dan kemudian bisa ke kanan dan ke kiri. Seperti halnya kita misalnya punya pena, itu bisa dilakukan di kantor juga ya, buat yang punya kegiatan di duduk, dia jatuhkan penanya ke sebelah kanan, kemudian ambil dengan tangan kiri, jatuhkan di sebelah kiri, ambil dengan tangan kanan. Begitu bergantian, bisa dilakukan paling tidak 10 kali, 10 jatuh kanan, 10 jatuh kiri. Dan itu nafas kita lumayan. Nah, setelah itu lakukan wall sitting. Wall sitting itu duduk di tembok dengan kaki yang menekuk. Itu nggak usah lama, 1 menit saja. Tanda kebugaran bahwa seseorang itu bugar adalah dia mampu wall sitting 1 menit,
dia mampu plank 1 menit, saya biasanya baca setelah sambil zikiran baca ayat kursi itu, alhamdulillah sekarang sudah bisa tidak hanya ayat kursi secara wajar bacanya ya, jadi bukan dengan kecepatan tinggi biar cepat selesai. Kecepatan wajar, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, saya biasanya sambil plank gitu. Itu kan di tiap sholat pasti pasti lakukan itu ya. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kok dicampur-campur ibadah sama zikir gitu, Ustaz? Nggak apa-apa itu. Iya, saya menganggapnya menjadi tidak apa-apa karena saya nggak pakai timer gitu ya, tapi dengan bacaan wajar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu tuntas selesai, itu pas kurang lebih 1 menit lebih lah itu. Kurang lebih mungkin saya nggak ngitung, tapi kalau mau saya coba hitung mungkin sekitar 1 menit, 1 menit lebih lah itu. Jadi luar biasa. Nah, satu lagi dead hang. Dead hang itu kita bergantung full, tangan kita lurus ke atas, kita bergantung sama sesuatu, bisa kusen pintu ya, bisa naik ke kursi sebentar, kita pakai kusen pintu, kita mungkin bisa alas tangan kita biar nggak debu, atau sering-sering bersihkan kusen pintu, kita bergantung di situ, tahan sekitar 1 menit. Kalau kita mampu melakukannya, insya Allah kita sudah dalam keadaan bugar. Artinya kalau kita baca ayatnya tadi wala tulqu bi aidikum illa at-tahlukah, jangan kalian menjatuhkan diri dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Ayat ini mengandung bisikan yang lembut. Jangan biarkan tubuhmu rusak oleh kelalaian. Dan jangan biarkan jiwamu hancur oleh dosa. Coba kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ini berkait dengan apa yang Babe sering ajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Iban. Gitu. Ada yang berkenan mau baca Ya Bude. terjemahannya? Tafadhali, masykurah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Masya Allah. Kadang-kadang halal tapi tidak thayyib. Daging brisket itu halal ya? Halal, tapi nggak thayyib kalau terus-terusan. Apalagi buat saya yang ginjal lagi gagal ginjal, stadiumnya sudah mulai menurun ya semenjak saya ikut terapi. Kemudian buat orang yang punya asam urat gitu, tempe dan tahu goreng itu purinnya tinggi by the way, gitu ya. Jadi kalau bisa dikukus saja gitu. Kok layak aduh orang awak sih kok tempe tahu itu nggak usah digoreng tapi dijadikan tauco. Masak tauco, potongkan buncis, itu kasih rimbang. Kalau di Sunda namanya lenca. Itu. Itu kasih tauco. Pedesin dikit aja. Masya Allah. Itu makannya pakai lontong ya. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Nah, Rasulullah SAW juga tadi sudah disampaikan sama Ustaz Khalis bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan sabda manisnya, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if. Wa kullin khair, gitu ya. Wa fi kullin khair itu maksudnya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi kalau yang satu cuman bisa melakukan kekuatan di tubuhnya itu jauh lebih dicintai yang kuat itu ketimbang yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Artinya ya nggak langsung dihinakan. Yang lemah payah nggak gitu. Ya, tetap ada kebaikan di dalamnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud kuat di sini? Kuat dalam iman, kuat dalam raga, dan ibadah tidak terhenti oleh kelemahan. Jangan sampai kemudian karena makan kita ngawur, sehingga badan kita nggak terkontrol, dan kemudian mulai penyakit berhinggapan di tubuh kita, karena kita nggak tahu diri untuk menjaga apa makanan tidak hanya halal, tapi thayyib buat tubuh kita. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan, Inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh tubuhmu itu punya hak juga atasmu. Jadi artinya
Islam itu memuliakan tubuh kita, bahkan menjaganya adalah bagian dari ketaatan. Tetapi gini, Islam itu tidak berhenti pada jasad. Allah mengingatkan di dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Kita semua sudah hafal pasti. Ala bidzikrillahi tatmainul Qulub. qulub. Itu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Artinya, tubuh yang sehat tanpa hati yang hidup adalah kekuatan yang kehilangan arah. Namun hati yang hidup akan menghidupkan setiap gerak tubuh kita menjadi ibadah. Dan kelak semua akan bertanggungjawabkan. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, la tazullu qadama abdin yaumal qiyamah. Bergeming kaki manusia pada hari kiamat itu, hatta yus'ala an jasadih fima ablah. Sampai dia ditanya tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Maka dalam cahaya Islam, mensana in corpore sano ini adalah menjelma menjadi lebih dari sekedar kata. Dia adalah amanah. Dia adalah ibadah. Jadi dalam tubuh yang sehat adalah ladang amal, dan jiwa yang bersih adalah cahaya penuntunnya. Jadi menjaga makanan supaya halal dan baik, menjaga tubuh agar kuat bersujud, dan berdiri lama dalam munajat kita, jaga hati agar senantiasa hidup dalam zikir. Karena pada akhirnya yang menguatkan langkah kita bukan hanya otot dan kokoh, tapi hati yang selalu terhubung dengan rohnya. Dan ketika keduanya bersatu, di sana lahir seorang mukmin yang utuh, kuat di bumi, dan munawwar menuju langit. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua nih, mudah-mudahan. Karena yang kita tahu ketika bicara tentang apa yang Allah SWT hadirkan kepada kita, ya mau punya amanah untuk senantiasa kita menjaganya. Seperti itu. Nah, ini Bapak masih belum gabung sama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT bisa ikut juga berbagi dengan kami. Apa yang jadi kebiasaan Bapak Ibu di dalam olahraga? Saya pernah lihat Budi Darmi itu sambil jalan pagi kalau pagi-pagi itu. Biasanya Abah Husairi juga ikut jalan pagi. Saya pernah mergokin juga Umur Reza sama suaminya Mas Koko itu juga jalan pagi gitu. Nggak tahu siapa lagi yang punya kebiasaan yang sama, atau nggak tahu siapa yang main di rumahnya ada ada Bude, treadmill. Iya, suka sayang. jalan pagi. Oh, Masya Allah. Sama Mama, sayang. Ya udah Pakai sepeda atau jalan kaki? di taman. Oh, di taman. Dari rumah ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Jauh pakai mobil. Oh, pakai mobil dulu baru ke taman. Siap. Nanti kapan-kapan udah diajak ya, sayang. Siap. Baik. Barakallah. Ada lagi yang lain? Monggo, silahkan. Saya serahin dulu ke Ustadz Khalisnya, biar kita bisa berbagi dengan yang lain. Tafadhol Mas Ustadz. Baik, Masya Allah. Tadi jazakallah khairan katsira. Ada inspirasi dari Ude ya. Nah, ada apa eh, yang paling susah itu memang dead hang ya, Ustaz ya. Memang Ya, itu ya. berat tuh dead hang itu. Kalau Kalau di bonggol pundak kita itu ada frozen shoulder, memang agak susah. Tapi mesti lagi dengan berat dibiasakan. badan yang lumayan ya. Seharusnya sih enggak, Ustaz. Karena tangan kita didesain untuk itu cukup sebetulnya. Pertama mungkin bergantung saja dulu. Nggak usah dilepas, tapi mungkin bergantung dulu. Nanti lama-lama lepas sedikit. Mungkin 1 detik, mungkin 3 detik, nambah lagi 5 detik, dan seterusnya. Kalau nggak dibiasakan agak payah memang. Jadi yang paling ringan sebenarnya squat bisa tadi ya. Ya. Squat itu jangan bolak-balik naik turun. Duduk lama, tahan, nanti baru berdiri. Duduk lagi lama, tahan, nanti baru berdiri. Ya pada duduk terus, gitu, kelamaan duduk, apalagi orang kayak saya ngajar biasanya duduk gitu. Jarang betul berdiri, tapi sesekali berdiri untuk menuliskan
pembelajaran biasanya, tapi nggak semua pelajaran begitu. Rata-rata ya duduk. Gitu. Iya. Jadi mesti diimbangi dengan gerak lah di Dan badan saya kita. coba wall sit itu dianggapnya mudah, ternyata pegel juga. Iya betul, Waduh, menghabiskan ternyata energi wah, itu. Otot paha kita masih kuat itu. Masya Tapi insya Allah. Allah jadi bugar, Zat. Kalau Oh, kita gitu. wall-sit itu. Coba ya, ini memang rutinitas ini yang belum ini setakat ini saya pernah mencoba, tapi dulu pernah diajari sama dokter juga tuh. Ini tiap Ya, pokoknya setelah subuh, setelah sholat, push up, dia ngajarinnya push up. Tuh berapa boleh. lah, mungkin Masya 5 Allah. dulu, terus saya sempat Ya, bisa sampai 20 tuh saat. Wah, Masya Allah. alhamdulillah. Ini sekarang malah jadi kendor lagi. Iya, kalau push up kan lengan mesti kuat. Tapi kalau plank sebetulnya Lebih nahan itu lebih jauh ringan lebih ya. ya lebih ringan. Tapi energinya lebih banyak keluar. Karena semua kayaknya semua tubuh itu otot itu eh, tertahan apa Terkunci, namanya iya betul. terkunci itu Terutama yang bagian core-nya di perut itu harus ngunci gitu kan. baik. Ini ada Oke, pernah mencoba belum ibu-ibu dengan tadi yang beberapa istilah olahraga ringan di rumah ya. Ya mungkin kalau ada nggak peralatan ngongkos itu, yang ongkosnya murah itu. olahraga ringan. Terus tadi yang ada mungkin rumahnya bertingkat bisa naik tangga tadi saja. Soalnya itu Ya, Suruh naik tangga aja. nah Bisa itu dia. sehari 10 kali mungkin itu. Allahu Akbar. Suruh naik sehari udah nggak kehitung. Masya Allah. Itu buat jantung bagus. Oke, Iya. Iya, kalau ada orang tua sebaiknya memang taruh di atas. Jadi naik turunnya jadi macu jantung juga. Iya. Karena kalau betul. punya orang tua di rumah itu suka kalau kita di bawah aja di bawah di lantai satu gitu kan supaya tidak malah sebaliknya kata Iya, ada yang lain saya juga pernah benar. dengar podcast bilang justru kalau orang tua harusnya di atas supaya dia terpaksa turun dari tangga ke bawah kemudian naik juga itu sebenarnya Iya, dengan sendirinya jadi terpaksa. terlatih gitu ya. Iya. Ini Itu Teh tenda Nadia dia juga ada tuh. ibunya di rumah di lantai atas apa di bawah? Kalau Umi di bawah, Umi di tapi suka bawah. naik turun Umi juga. Masya Kalau Allah. saya dapurnya karena di bawah sebenarnya jadinya harus turun Hmm, naik. Karena memang dapurnya nah, adanya di bawah. bagus, bagus banget. Itu sehat buat Jadi jantung. kalau lapar harus turun dulu, nanti naik lapar lagi. Kalau makannya dibanyakin olahraganya enggak ya hati-hati. Overweight. Kalau yang lain gimana? Mangga sharing Silakan kita. yang ingin sharing tentang olahraga ya. Dan ternyata angkat beban itu bagi perempuan tuh malah dianjurkan saja karena menghindari Iya, osteoporosis itu ya. iya. Karena Jadi bukan perempuan karena memang ingin lebih ototnya seperti ADR ya, bukan ya. enggak, bukan, bukan. Lebih kepada menjaga supaya hilang dari sarkopenia tadi. Ada yang udah ketemu nggak sarkopenia? Sebesar Oh, kok. Udah itu. ditulis deh. Iya, karena dia udah kasih bocoran tuh. Sindrom penurunan massa, kekuatan dan fungsi otot secara progresif. Dia penurunan karena terjadi seiring penuaan. Biasanya terjadi di lansia di usia 65 tahun. Ini menyebabkan kelemahan fisik, memperlambat gerakan, dan meningkatkan resiko jatuh. Meskipun pada umumnya pada lansia memang sarkopenia ini bisa dicegah dengan olahraga dan nutrisi yang cukup. Maka kalau bisa kita memang eh, berusaha untuk menghadirkan olahraga-olahraga yang ringan-ringan saja. Nggak usah jauh-jauh tadi saya bilang, pakai kursi aja. Berdiri, duduk. Hitung 30 kali aja. Gitu. Yang Apalagi ini lain monggo. sering duduk Zoom berjam-jam di kayak Udin. Iya, Dia waktu itu jangan sampai, lama-lama sampai maksimal sejam ke 2 jam saja. iya Setelah itu saya dua harus jam biasanya udah nggak sanggup. Udah mesti berdiri. gitu ya. Setidaknya kalau di dalam AC, biasanya saya keluar dulu menghirup udara luar terus sekitar 20 menitan baru balik lagi. Iya. Karena rata-rata kalau di kerjaan memang harus harus apa namanya, eh, harus bugar lah gitu. Hmm. Bu Nini yang lagi sakit tenggorokan gimana? Udah sehat Bu Oh Nini? Di kemarin beliau tidak bisa hadir dalam apa hitan karena beliau katanya masih batuk radang udah hampir 2 minggu ini. Ini kalau udah punya rekomendasi dalam hal
menu makanan gitu ya. Mungkin yang pasca 50 tahun lah, atau mungkin mungkin di sini juga ada beberapa yang antara 40 tahun 50 tahun itu, apakah punya usulan secara khusus menu makanan atau apa sih? Saya yang jelas dalam terapi body goals yang saya lakukan agak sulit disiplin dirinya karena harus meninggalkan semua yang kita doyan. Mm. Tepung, minyak, gula. Gimana tuh? Tepung, minyak, gula itu. Berarti harus kukus, harus rebus. Nggak boleh digoreng, nggak boleh apa namanya, dimasak terlalu lama sama api. Kukus rebus itu cukup sudah. Dan pola makanannya sebetulnya banyak ya. Labu itu bagus banget buat badan kita. Umbi-umbian kan sudah menggantikan karbohidrat. Jadi kalau bisa saya sudah meninggalkan nasi putih. Kalau tahu nasi putih yang kemarin, yang masuk kulkas dulu baru kemudian dikukus lagi, dihangatkan, baru dikonsumsi. Atau pindah ke nasi porang, nasi Nasi konjek. kotak. Ya, nasi porang, nasi konjek, atau nasi hitam, atau nasi merah, atau nasi coklat, atau pokoknya yang rasa berwarna lah. Itu. Nasi Mm. jagung, bekatul malah bagus. Mm. Bekatul malah bagus. Oat itu kurang, kurang, kurang bagus malah oat itu. Iya, yang paling bagus shiratake. Cuma agak mahal ya, shiratake. Mm. Ya, kalau dari sisi karbohidrat itu penggantinya. Kentang juga nggak disarankan terlalu banyak. Itu pun kentang kalau bisa dikukus gitu. Dan eh, kalau umbi-umbian sih nyaman ya, insya Allah ya. Terus saya berusaha meninggalkan yang terlalu asin atau terlalu manis. Jadi punya bumbu penyedap itu malah diketawain sama anak-anak mesti pakai bumbu-bumbu MPASI, pakai bumbu MPASI. Mungkin rasanya nggak terlalu senikmat seperti biasa kita makan dulu. Kan udah sering makan enak, udah biasa ya. Jadi kemudian sekarang kadarnya sudah mulai ditakar dan sayur-sayuran yang mentah segar lalaban itu justru jadi menu buat saya. Timun mentah, terong, eh, terong sayur yang kecil-kecil, yang bulat-bulat, tomat cherry, gitu. Terus kemudian kita, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, saya biasanya bikin tempe, dikasih sukari, kemudian bijinya dibuang, sukarinya, terus kemudian tumpuk tempe lagi, jadi bikin sandwich. Itu kalau saya taruh pagi, itu sore sudah jadi tempe satu utuh gitu, sementara ada kurmanya di baliknya. Dan itu masih dalam keadaan hangat karena kapangnya kan masih aktif, dan itu menurut para nutrisionis nutrisi yang paling baik karena mengandung probiotik. Belum Mm. lagi kalau Bapak Ibu suka makan ragi-ragian, tape, tapi ketan, tape, tape apa namanya, tape, eh, kalau bisa sih tape beras ketan yang Cirebonan jangan, tapi peyem ya, Mm. tapi peyem, eh, baik yang kuning maupun yang putih. Kemudian itu kombucha, ada yang tahu kombucha? Iya, Ya, saya bawa kombucha. produksi di rumah, udah. Oh, Masya Allah, Masya Anak Allah, saya Masya Allah. Base-nya apa? eh, pakai teh, Cherry? ya. Oh, Teh, pakai teh. pakai Iya, ada teh. yang dari cherry, ada yang dari eh, ada yang dari blueberry, ada yang dari red redberry gitu, ada yang dari raspberry. Itu apa namanya? Prebiotiknya sangat tinggi sehingga nanti ngobrol sama Ustadz Benny deh. Mikrobioma yang ada di dalam kombucha itu seperti yang kemarin dibilang di grup, gula aren itu pun juga ada bakteri yang baiknya yang jangan dibunuh, malah malah bagus banget. Nah, kita yakin ya, oh Nuna punya Tenadia itu adalah gula aren yang betul-betul dari nira, bukan gula pasir yang diwarnai coklat gitu. Sehingga pura-puranya gula aren gitu. Padahal banyak sekali yang dipalsukan itu. Brown brown sugar ternyata bukan gula aren gitu. Ternyata memang kalau punya Tenadia memang palm palm sugar gitu. Saya sudah membedakan konturnya dan koleksinya masih agak banyak di saya karena pemiliknya Masya Allah baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, suka tersenyum.
Insya Insya Allah. Allah. Jadi tiap kali main ke Bandung pasti bawaannya itu. Insya Allah. Kombucha ternyata juga mudah produksinya, Ustaz. Iya, kalau mau asal main di Kapang atau Raginya itu aja. Kalau antum gimana prosesnya, Ustaz? Anak saya kemudian ikut kursusnya, anak Hmm. yang paling besar itu Berapa kan hari pengembangan? autoimun ya. Ya, Autoimun salah satunya disarankan itu konsumsi kombucha gitu ya. Akhirnya ikut kursusnya itu kan, akhirnya diproduksi di rumah, beli peralatannya. Kemudian saya lihat aja, kemudian saya diajak ngobrol. Jadi karena tumbuh gitu saja, tumbuh besar, tumbuh banyak gitu kan ya, dalam toples besar gitu. Kemudian memang didoakan selalu sambil diajak ngobrol, kalau malah dikasih nama itu sama anak saya itu. Jadi diajak supaya ini memang hasilnya bagus, banyak itu didoakan, dibaca ayat-ayat Quran gitu ya. Udah, Masya Allah. insya Allah gitu. Masya Jadi Allah. saya juga nggak tahu prosesnya, pokoknya anak saya pengen begitu, ya udah alhamdulillah saya menikmati aja. Iya, Alhamdulillah iya. kombucha ya. So. Di, saya lupa, di Madiun atau Kediri ya, itu ada satu peternakan yang eh, ngehack kehidupannya ayam. Jadi dalam satu malam itu 2 kali dikumandangkan azan Hmm. untuk menggugah ayam-ayam ini sehingga mereka bertasbihnya sama Allah SWT dan memproduksi telur. Masya Allah. Dan itu it works. Jadi produksi telurnya jauh lebih signifikan, Ustaz. Jadi saya nggak tahu ini bener bener atau enggak tuh kayak gitu. Nah, artinya secara struktur kimia sehat nggak telur-telur yang dihack dipaksa begitu itu. Tapi kalau ngelihat dari sisi fisik telurnya sih nggak ada beda ya gitu. Dan kita tahu Kandungannya yang berbeda. Kandungannya saja bisa jadi. iya, wallahu alam, saya nggak tahu apakah jadi seperti penuh omega 3 atau apa, nggak tahu kan di banyak rekayasa-rekayasa genetik di apa namanya, eh, kalau saya pernah ngajar di eh, mana tuh genetika, rekayasa genetik yang gen yang di eh, Citayam apa mana ya saya lupa, di pokoknya daerah Bogor sana itu gennya di sana tuh kumpul-kumpul peneliti-peneliti yang waktu itu mereka halal bihalal seundang saya dan saya betul-betul pelajari regen yang mereka kelola itu luar biasa dari mikrobiomanya apa terus sampai jadi produk baru GMO itu gitu. Nah, itu luar luar biasa gitu. Ini Mbak Elsa jarang jarang ikut pagi sih ya, apa namanya, jarang ikut kajian pagi, beliau lebih aktif di grup. Itu juga luar biasa kalau tadi anak antum diajak ngobrol kombuchanya gitu, dikasih nama bahkan diceritain atau didongengin segala macam. Dari penelitiannya, ke Bapak Ibu bisa buka Masaru Emoto. Masaru Emoto itu menyatakan bahwa air yang ada di sekitar kita itu ternyata punya daya responsif terhadap auditif. Jadi ketika mendengarkan suara, mereka merespon. Itu terbukti dari beberapa, eh, kalau kita berkenan mau cari Masaru Emoto, beliau udah masuk Islam. 2008 itu pernah ke Bekasi, ke Hotel Horizon. Dan presentasi di hadapan begitu banyak orang. Yang mengagumkan adalah ketika beliau bawa air yang dicaci maki sama dipuji-puji. Ternyata responnya terhadap caci makian atau pujian itu ternyata secara struktur molekul luar biasa. Eh, sebentar. Em, hmm, kita coba eh, explore ya. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu Masaru Emoto. Dia punya penelitian air
Nah ini, Masya Allah. Ini luar biasa. Izin berbagi ya, Mas Nandar ya. Kayak begini nih. Ternyata ketika motor eksperimen, ya, ketika kelihatan nggak nih yang saya share nih? Kelihatan udah. Iya. Di sini Dr. Masaru Emoto bilang bahwa yang namanya air ini ternyata punya uh, hasil respon yang sangat luar biasa. Ini kalau dibilang thank you sebelah yang ini kelihatan kursor saya. Kalau thank you bentuknya begini, kristalnya menjadi sempurna. Tapi kalau kemudian dimaki-maki, you disgust me, ya, kau menyebalkan, mengganggu, itu jadi berantakan begini, hancur molekulnya. Tapi ketika dikatakan love and gratitude, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi kristalnya sempurna heksagonal. Dan ini kalau kita lihat di beberapa izin. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, ini yang posisinya adalah ketika disebutkan sama, nah ini kelihatan nggak ya? Ya kelihatan kalau di laptop bisa lebih jelas nih. Nah, Iya. Thank Thank you, you, wisdom, ya, truth. thank you, wisdom, truth, eternal, angel, I love you, peace, you full, berantakan langsung. You make me sick, evil, jelek banget. Polluted water before prayer, jelek banget. Polluted water after prayer. Jadi heksagonalnya sempurna. Ini Dr. Masar Emoto mempengaruhi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita yang sedang wudhu, air yang memenuhi tubuh kita menjadi sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari apa yang beliau lakukan ini menjadi sangat menginspirasi kita, maka jangan pernah tinggalkan berdoa karena menjadi penting sekali untuk kita pahami. Karena sainsnya air itu kalau kita lihat surat 21 ayat yang ke-30, Allah SWT menyatakan wa ja'alna minal ma kulli sayin hayya afala yu'minun. Allah SWT menyatakan bahwa dan aku jadikan dari setiap air itu semuanya hidup. Dan dari sini kita berpikir, oh air Masya Allah ya begitu aja gitu. Padahal kalau kita membaca doa, dulu saya nggak tahu, di kampung Bapak Ibu ada nggak orang-orang yang kalau pengajian suka bawa air terus taruh di depan speaker? Ada, Ada Ude. nggak? Ada. Itu. Sehingga kajian, doa-doa yang disampaikan oleh para kiai itu kemudian diserap melalui botol-botol ini, dan botolnya dibawa pulang, dikasih nama, segala macam, dan seterusnya. Dan itu dibolehkan. Kenapa? Rasulullah SAW juga meruqyah air itu juga luar biasa. Itu. Masya Allah. Mas Nandar sudah sharing nih hasilnya. Iya, kalau Uni nanti katanya ngajak ngobrol bunga sama ikan atau hewan yang suka lalu lalang di rumah. Masya Allah. Ini ibunya Ustadz Yusuf Mansur juga begitu. Jadi kalau nanam sesuatu, pernah satu kali beliau dipergokin sama Ustadz Yusuf Mansur itu nanam pohon rambutan. Tapi yang sepengetahuan Ustadz Yusuf Mansur, itu tanah yang dipakai buat nanam ternyata bawahnya itu semen, cor-coran. Jadi cuma dikasih kamuflase tanah, dikasih tipis sekali, dikasih tipis begitu. Terus ketika ditanam, si pohon rambutan itu disolawati, dibacain sesuatu, diajak ngobrol, kayak diancam-ancam gitu. Kamu kalau nggak mau numbuh, saya nggak sholawatin loh kamu. Itu ternyata numbuh.
Ustadz Yusuf Mansur sudah bilang, Mak, itu bawahnya udah disemen. Apa kata ibunya Ustadz Yusuf Mansur? Kamu tahu apa? Kalau Allah mau numbuhin, mau di mana aja mau tumbuh. Dan tumbuh betul-betul menjadi besar. Dan itu menjadi kekaguman Ustadz Yusuf Mansur terhadap apa yang diyakini oleh ibunya. Itu luar biasa. Gitu. Tuh, kombucha. Minuman teh fermentasi tradisional dibuat dari campuran teh. Biasanya teh hitam atau teh hijau. Gula serta koloni bakteri dan ragi yang disebut dengan Scooby. Scooby Doo gitu ya. Oh bukan deh. Itu symbiotic culture of bacteria and yeast. Gampang bikinnya kata Ustaz Halis. Siapa yang rajin bikin. Ah tuh tantangan bisnis tuh. Susah emang kalau ngeliat duit. Pengusaha lain. Masya Allah. Iya, pengusaha yang solehah kan gitu. Nanya jadi ajak ngobrol. Oh pantes kalau saya minum tuh kayak ada suaranya Teh Nadia gitu kelontak-kelanting di. Bisa aja udah. Tayyib, Insyaallah. tayyib. Ada lagi yang lain monggo silakan. Silakan yang share. Insyaallah ini kebiasaan-kebiasaan di rumah yang tentu jadi inspirasi untuk kita semua ya. Mungkin buat sebagian orang agak aneh ya ngapain sih tanaman diajak ngobrol gitu. Tapi ketika dia tahu dia juga punya apa namanya kemampuan untuk merespon kita. Artinya gini, kembalikan dulu ke air yang tadi kita tulis ya di surat 21 ayat 30 itu. Wa ja'alna minal ma kulli syai'in hayya. Pokoknya di mana ada air, di situ pasti sesuatu itu hidup. Coba tanyain ke Unianti, kenapa Danau Singkarak itu banyak ikan bilis? Awalnya ceritanya bukan ikan bilis namanya. Namanya nggak enak gitu, ikan iblis. Benar deh. Nah, kan? Namanya ikan iblis. Karena nggak tahu dari mana ikan ini. Nggak ada yang bawa, nggak ada yang Nggak ada yang bawa, punya datang bibit, sendiri. nggak ada yang tahu-tahu ada aja gitu. Ternyata kalau dari Betul. surat 21 ayat 30 selesai. Seluruh yang datang dari Allah dalam bentuk air, pasti disitulah sumber kehidupan. Saya termasuk waktu zaman kos dulu jorok di tahun 90-an. Jorok banget. Jadi baju saya tumpuk banyak, nanti seminggu baru saya cuci. Karena anak kos kan suka-suka hati lah ya, terserah-serah gue, baju-baju gue gitu kan. Apa yang terjadi ketika itu saya masih punya hubungan sama seorang asli Jepang. Namanya Noriko Suzuki. Ya, yeah. Nostalgia. Beliau bilang dia pernah main ke kamar kos, ngeliat tumpukan baju sebanyak itu, dia langsung, itu nanti keluar kecoaknya lu nggak tahu dari mana. Oh, sotoy lu gitu. Dalam hati, dari mana uang itu ketutup terus kok saya ikat aja terus. Enggak, justru baju kotor itu kan ada keringat-keringat kita. Nanti keluar apa kecoak-kecoaknya itu dari situ. Oh, sotoy lu. Bener begitu saya. Loh, kok ada kecoak dari mana? Ternyata dari surat 21 ayat 30 itu saya makin yakin bahwa Danau Singkarak itu kenapa disebutnya ikan bilis, itu karena awalnya ikan iblis. Nggak tahu datang dari mana, tahu-tahu ada aja gitu. Jadi ikan bilis itu kalau di Magelang namanya iwak cedul. Kalau di Jawa Timuran itu namanya iwak wader. Itu digoreng kering gitu aja, nggak dibuang bijinya, apa isinya, apa segala macam, kok biji isi badannya itu nggak dibersihin, apa sih, goreng gitu aja yang kecil-kecil, tapi enak gurih gitu ya, agak-agak dikasih bawang putih sama garam gitu, masya Allah gitu. Jadi biasanya direndam sama bawang putih sebentar, habis itu ada setengah jam goreng langsung, dan itu masya Allah krenyes gitu. Di Magelangan tuh iwak cedul, iwak wader, ikan bilih. Tapi ikan bilih yang dari Singkarak itu sudah mulai terjadi penipisan, tapi diganti sama Danau Bilis atau Danau Toba. Di Danau Toba itu juga ada ikan kecil-kecil gitu, tapi saya nggak tahu apa namanya kalau orang Batak bilang. Tapi kurang lebih seperti itu. Gitu. Yuk yang lain silakan. Jadi Unianti mau udah open mic nih, mau cerita Mangga. kayaknya. Silakan.
Enggak sih, cuman ini aja, pengen cerita aja maksudnya. Emang benar sih maksudnya gitu ya. Segala sesuatu eh, kalau kita ajak bicara tuh kayak yang paham gitu. Padahal mah kalau Hmm. orang yang ngelihat, ih Aneh kan? apa-apaan sih Iya, gitu. aneh. Anak saya aja kadang-kadang kalau saya lagi di bawah suka dengar suara mamahnya ngomong gitu. Tar turun, mama ngobrol sama siapa? Sama Nah, ikan. Lah, mama aneh katanya ikan diajak ngobrol. Terus itu memang bener udah ya. kayak bunga gitu ya. Mm. Saya kalau lagi mau pergi agak lama gitu ya, titip sama orang rumah. Jangan lupa siram ya. Iya. Tapi begitu pulang tetap itu bunga layu gitu. Padahal disiram katanya gitu. Tapi begitu kalau saya di rumah, padahal nggak setiap hari juga disiram, seminggu sekali. Tapi bunga itu subur gitu. Dan itu jadi kalau sekarang setiap mau pergi tuh saya selalu bilang, ditinggal ya sayang ya, mau pergi yang sehat, jangan mati, jangan layu. Nah itu kalau mau pergi kemana-mana tuh pasti pamit. Kayak pamit sama anak gitu. Kadang-kadang sama anak aja kita main jalan-jalan aja gitu. Iya, iya, Tapi kalau iya. sama ikan, sama bunga gitu kan, kalau mau pergi pagi-pagi nih turun dulu ke bawah. Tinggal ya, mau pergi sehat-sehat semuanya ya gitu. Ntar kasih sholawat, kasih salam, assalamualaikum gitu. Itu ikan aja yang biasanya di bawah itu pada naik gitu ke atas tuh. Bahkan ikan Masya koi Allah. itu bisa kayak lumba-lumba yang lompat gitu ke atas. Itu Masya Allah itu ya. Maksudnya Ya, itu kan bukan ya, spesiesnya koi untuk lompat gitu ya. benar, Tapi benar. mungkin dia mau bikin kita seneng atau apa gitu ya. Itu yang lompat gitu ke atas gitu. Itu Masya Allah, Iya, itu luar biasa. Emang ada timbal balik gitu ya udah ya. betul, Mau apapun. betul. Bahkan dari saya nggak pernah ngajak ngobrol itu toke. Hmm, Mungkin kalau sebagian orang itu, ih toke serem. takut Emang serem, serem. Tapi saya pernah ajak ngobrol karena matanya toke itu pernah, melotot gitu ya. iya pernah toke itu karena 2 bulan di rumah udah nggak pergi-pergi. Saya cuma bilang, oh kamu masih di sini, boleh sih kalau mau nginep di sini, tapi jangan ganggu ya gitu. Tapi begitu besoknya tuh dia nggak ada gitu. Ntar seminggu lagi dia balik itu yang kayak orang yang apa gitu ya. Eh, Ngabsen. jadi bukan bukan yang sesuatu kelihatan yang galak atau apa gitu. Kayak tokek yang lembut, yang baik gitu. Itu Masya Allah itu luar biasa. Sering sering ngalamin pengalaman yang aneh-aneh sama binatang-binatang yang mungkin nggak masuk akal gitu ya. Kayak semut gitu kan. Kayak tikus. Itu Iya, pernah gitu udah ngalamin hal-hal kayak gitu tuh. oke. Tapi dianggapnya ya itu kan makhluk Allah juga Aneh. gitu. Iya, Ya udah iya, diajak ngobrol aja gitu. iya. Tapi Buat Masya sebagian Allah orang luar biasa. aneh, aneh banget. Iya, itu dibilang aneh. Saya malah pernah curhat ke Ustadz Sahal malah dibilang aneh nih Bu Yanti nih. Orang kayak begitu diajak ngobrol katanya gitu. Tapi itu nggak tahu ya jadi suatu ini sendiri gitu ya. Kayaknya suatu apa ya, kesenangan sendiri gitu ya. Ngelihat semut bejejer ntar diajak ngobrol gitu ya. Tempat kamu nggak di sini loh, di luar loh. Gih keluar. Nanti itu semut hilang sendiri. Entah Masya pergi Allah. kemana, jalannya lewat mana gitu ya. Tapi hilang aja sendiri gitu. Kadang Masya Allah. bahkan cicak gitu ya kan kalau di kamar mandi itu suka banyak cicak tuh. Iya, Saya suka bilang kalau masuk ke kamar mandi ini, kalau ngeliat, kamu ngapain di sini? Saya mau ke kamar mandi, keluar. Itu yang hilang itu cicak. Jadi nggak ada gitu kan ada pintu keluarnya gitu. Kata saya nih ngerti apa ya diajak ngobrol gitu. Itu Masya Allah Masya Allah, itu Masya Allah. Dan Masya ternyata Allah Bu luar Yanti biasa. nggak sendiri. Ada Teh Ira di Bandung juga begitu tuh. Kena dia Masya apa Allah. nggak Teh? Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul surur. Ini ceria banget ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kepancing sama Bu Yanti. Saya juga gitu soalnya. Jadi kan kalau gula aren pas lagi di pack itu kan semut mancing ya. Banyak tuh semut. Tapi diajak ngomong. Nah, begitu saya ajak ngomong, semutnya tuh nggak nyampe ke situ, nggak nyampe ke gula aren, Masya Allah. Terus memang setiap kali ngadepin si Onona ini, saya ajak ngobrol. Nah, entah kenapa setiap ngajak ngobrol makanan, tumbuhan itu kayak connect sama Allah gitu. Jadi kayak kerasa lebih deket sama Allah gitu. Jadi Masya Allah. rasa merinding ada gitu ya Allah. Ini semua ciptaan Allah
indah banget ya diajakin ngobrol meskipun kayaknya kita tuh kayak satu arah gitu ya ngomong sendirian tapi jadi kayak Hmm. kayak ada jawaban tapi ke badan gitu ya. Itu Kayak semutnya ya ngobrol nggak antara antara semutnya? Ada ponakan Nabi Sulaiman gitu. moodnya itu rapih ya udah ya. Kalau misalnya kita kasih tahu ini makanan kita ya kita tolong jangan diganggu gitu. Makanan semutnya ada di luar rumah gitu. Saya bilang tuh dia Iya. jadi kayak ngebaris ya gitu. Padahal saya Kalau juga tahu nggak kalau ngerti. kalau saya biasanya kucing di belakang. Kan saya nggak pernah Oh piara kucing. kucing. Iya, kucing. Ya. Itu kucing orang nggak tahu kucing siapa gitu. Ngaung-ngaung di belakang gitu. Ngaung, 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 ngaung. Lagi nggak ada apa-apa. Kalau nggak ini udah keluar aja nggak bakal ada apa-apa. Ntar berisik doang udah keluar aja. Nggak ada. Ntar kalau ada deh bagi-bagi. Sekarang lagi nggak ada. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Itu langsung melengos, jalan keluar gitu. Masya Allah. Terus udah kan kalau orang kan takut ada suara gedebak-gedebuk apa gitu. Dan saya pernah tuh kejadiannya benda lagi diem gitu tiba-tiba dia kayak loncat gitu kayak terbang mental. Terus saya bilang gini, "Eh, kalau memang ada apa ya sesuatu di sini jangan diganggu ya." Saya ngomong gitu. Tapi memang jadinya nyaman aja gitu nggak jadi masing-masing lah gitu. Parno gitu ya. Jadi nggak parno apaan sih itu takut jadi serem Ya, gitu kan. ya, Banyak ya. kan horor gitu tapi enggak sih dibikin nyaman karena sama-sama ciptaan Allah gitu ujungnya Hmm. Allah lagi jadi nikmat gitu sama kayak saya ngerjain kerjaan ya kalau jualan pasti ada lakunya ada enggaknya ada sepinya ada problem Iya, wajar lah. kadang gitu ya tapi nikmat itu karena kita pikir kan ini mah cuma peran aja di hidup gitu ya nggak mikirin untungnya gitu tapi di Ya. belakang kan Allah ngasih hadiah gitu alhamdulillah sih Hmm. berkat apa keyakinan sama Allah aja gitu Masya makanya Allah. Kalau nggak profit ya sayang benefit banget kan gitu. iya sayang banget sama kita lah kita mah apa ya bukan Masya Allah. apa-apa gitu ngajakin ngobrol hewan juga kok Allah connect gitu Masya Allah kita mah Masya bukan Allah. apa bener-bener Luar kayak biasa. rasanya tuh ya beda lah udah gitu aja Baik, nuhun terus teh. Kalau Taira gimana? Taira Bandung sampai ayo nulis. eh, Mangga, mangga. Mana Taira? Taira Bandung. Bu Yanti adalah saya katanya. Iya, Kalau biar ngajak ngobrol. Taira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau Kemana teh? saya biasa sambil sambil goreng, saya kan bikin Mustafa ya udah bikin kentang Masya Mustafa. Allah. Mustafa Ibrahim ya. Saya juga nggak ngerti kenapa jadi Mustafa ya. Cuma Dulu yang bikin pertama kali itu namanya Pak Mustafa. oh gitu ya udah. Oh, Katanya. siapa itu udah? Nggak tahu juga. Itu sambil nyerut kentang saya ajak ngobrol gitu. Kali ini yang bagus ya, yang ngembang ya, biar jadi banyak. Saya ajak ngobrol gitu deh. Terus jangan apa? Jangan jangan gosong ya, kayak gitu-gitu aja udah. Masya Allah. Mm-mm. Tayyip. Terus Mungkin ini inspirasi buat orang-orang aneh di sekitar kita ya. Jadi kadang-kadang iya kan itu aneh ya, nggak kayak nggak masuk akal gitu. Tapi ya itulah yang kami lakukan dan yang kami rasakan gitu dan itu yang terjadi. Kalau mau nyoba ya siap-siap dibilang gila, siap-siap dibilang stres gitu ya. kadang kalau sama kucing juga suka pura-pura jadi kayak ke anak kecil gitu. Cayang, 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 kayak gitu. Iya Gitu. iya iya banyak banyak banget kalau itu sih. Banyak banget. Iya, Insya Allah. iya gitu deh. Nuhun teh, nuhun teh, nuhun teh. Ya, sama-sama Masya Allah. deh. Barakallah. Dan ternyata merespon sesungguhnya walaupun kita tidak paham bahasa mereka mungkin Dek. Ya, tasbihnya mereka kan beda-beda sama kita ya. Taib, syukuran jazakumullahu khair semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Dan ternyata memang ketika kita kalau Rasulullah itu kan suka ngajak juga bicara bahkan menamai semua benda-benda beliau ya. Pedangnya dikasih nama, kudanya dikasih nama sendiri, ada unta-untanya dikasih nama. Dangi Kan, Zulfikar ya? mm, Insya Allah inilah bukti juga Rasulullah saking sayangnya dengan binatang yang ada di
sekitar beliau gitu ya. Dan ini Teh Dina, Mbak Dina lagi mau kemo ya, kita doakan ya, Yang mudah-mudahan keempat. Yasarallah murah insyaallah. Allah mudahkan, dan itu juga penyakit bisa diajak ngobrol juga ya, ngobrol juga Ustaz ya. Iya, Ya, kita memohon pada Allah untuk apa namanya, segera disembuhkan, diangkat penyakitnya, dan karena penyakit pun ada dalam tubuh kita, ketika diajak ngobrol ya, mudah-mudahan ya, ya. merespon Konsep self healing itu juga begitu. self Self healing. healing itu jadi pikiran kita masuk ke organ tubuh kita, terus merintahin otak untuk kemudian melakukan sesuatu sama badan kita. Itu konsentrasi yang lumayan cukup luar biasa. Saya juga lagi mau belajar metahuman sama Master Yudi di Jalan Lombok di Bandung. Cuman ke Bandung lama itu kan ngongkos ya. Nanti deh disiapin dulu. Baik. Baik, Barakallah. jazakallah khairan Bude, dan Bakadari. sama semuanya yang sudah Buat sharing. semuanya. Semudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya. Karena sebagian besar tubuh kita itu kan terdiri dari air ya. Jadi kalau tadi Mas Nah. Umar itu mengilustrasikan, membuktikan 87 secara ilmiah itu 87% bagaimana gitu. gugusan air yang tadi menjadi indah gitu kan, bentuknya jadi kristal. Nah ini maka bicara yang baik terhadap diri kita, dan itulah bagian dari husnudzon. Ketika kata-kata baik itu selalu kita iringi dalam kehidupan kita, dan kita akan merespon gitu ya. Sebaliknya kalau kita banyak marahnya, banyak kesalnya, banyak sesuatu yang negatif dalam tubuh kita, tentu respon tubuh kita kan akan tidak baik. Betul, betul. Makanya benar kata, dan itu juga Rasulullah, bahwa semua penyakit itu kan bersumber dari jiwa kita ya. Ya, tadi. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa lanjut besok ya dengan Insyaallah. tema ini, atau mungkin tema yang lain nanti kita tunggu, kita akan diskusi juga dengan Ustaz Bobi dan juga Bapak Haikal. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kasih orang juga untuk jamaah yang sudah menemani kita, kebersamaan kita. Tentu mudah-mudahan tidak hanya di dunia ini, kita insya Allah akan bersama di akhirat kelak. Ya Rabb. Surganya Allah ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Wa atubu ilaik. Alhamdulillahikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.